Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Mariana. Saya jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit tentang tarikh Al-Quran. Di sini terdapat ada 2 buku, yaitu yang pertama The History of Quranic dan yang kedua yaitu Sejarah Al-Quran. Saya akan menjelaskan tentang buku yang pertama, yaitu The History of Quranic Text. Kalangan orang Arab selalu beranggapan bahwa Al-Quran sebagai kitab yang memiliki keunikan, lagi indah sampai para penyembah berhala di kota Mekah itu merasa haru melihat susunan liriknya. Mereka tidak mampu menciptakan seperti itu. Mutu seperti ini tidak dapat menghalangi orang-orang. Seperti puin melempar penghinaan seperti itu, Al-Quran menyatakan bahwa ini adalah muben atau jelas, katanya. Tetapi jika catat bahwa tiap 5 kalimat atau sederhana saja tidak dapat dimengerti, tentunya orang-orang Islam juga sebagai orientalis berkata lain. Tetapi fakta menunjukkan bahwa 1/5 Al-Quran itu tidak dapat dipahami. Oleh karena itu, apa sih Al-Quran? Al-Quran itu dari artikel yang diterbit pada bulan Januari 1999 yang dimuat di Atlantic Monthly, mengangkat asal-usul keaslian dan integrasi Al-Quran, kualifikasi pengarang Toby Lester dan seluruhnya, seperti tertulis dalam majalah Membeli Isyarat, bahwa ia tidak belajar Islam kecuali dari pengalaman. Selama tinggal di Yaman dan Palestina beberapa tahun, kendati hal ini tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menghalangi, karena tampaknya ia belajar sungguh-sungguh dalam membuat perdebatan. Ia mengatakan, keilmuan Barat tentang Al-Quran itu biasanya terjadi dalam bentuk pernyataan permusuhan secara terbuka antara Kristen dan Islam. Ilmuwan Kristen dan Yahudi khususnya menganggap kitab suci Al-Quran ada dalam lingkar perubahan. Setelah mengupas kecaman William Muir terhadap Al-Quran, T. Lester menjelaskan bahwa dulu para ilmuwan Soviet juga melihat Islam berdasarkan sikap keraguan-raguan ideologi. Contoh menurut N.A. Morozov, dengan memberi alasan bahwa hingga masa perang salib tidak dapat dibedakan dengan agama Yahudi, dan hanya setelah masa itu ia memiliki ciri khas tersendiri, sedang Muhammad dan para khalifah pertama tidak lebih dari tokoh dalam cerita bohong. Terus referensi lain yang digunakan T. Lester juga adalah Andrew Ripin, seorang profesor di bidang kajian agama-agama dan Universitas Calgary, yang menjelaskan bacaan yang berlainan dari susunan ayat-ayat kesemuanya teramat penting. Semua orang sependapat akan masalah ini. Naskah-naskah ini menyebut bahwa sejarah teks Al-Quran masa lampau melebihi dari sebuah pertanyaan, dari apa yang lazim dianggap orang banyak. Teks itu tidak dapat dan memiliki kekurangan otoritas dari anggapan yang ada. Kalangan orang Arab selalu beranggapan bahwa Al-Quran itu sebagai kitab yang memiliki keunikan dan indah, sampai para penyembah berhala di kota Mekah tersebut itu merasa haru melihat susunannya. Oleh karena itu, tentunya orang Islam dan juga sebagian orientalis berkata lain, tetapi fakta itu menunjukkan apa sih aliran revisionisme itu. Di sini T. Lester gagal memberi definisi terperinci. Maka disinilah izinkan saya memberi peluang Yehuda Nevo, salah satu utama yang ia kutip, membantu mendefinisikannya. Pendekatan kaum revisionis itu sama sekali bersifat monolitik, atau akan tetapi mereka bersatu dalam menolak validitas sejarah
pada sejumlah masalah semata-mata berdasarkan fakta-fakta yang diserap dari sumber literatur Muslim. Informasi yang mereka peroleh itu hendaknya diperkuat dengan data-data kasar yang masih ada. Sumbernya juga itu sangat diteliti di hadapan dengan bukti dari luar, dan jika terdapat silang di antara keduanya itu, yang kedua harus diberi prioritas lebih. Oleh karena itu, dalam memperkuat hipotesis terhadap sesuatu yang tidak pernah terjadi, contoh nyata adalah kurangnya bukti di luar literatur Muslim, di mana berdasarkan fakta yang ada semua orang Arab sudah memeluk agama Islam saat terjadi penaklukan di kota Mekah. Hasil pendekatan revisionis tidak lain ingin menghapus sejarah Islam secara menyeluruh atau memalsukan terhadap yang lain, di mana peristiwa tersebut munculnya berhala di kota Mekah dan sebelum Islam. Permukiman Yahudi di Madinah dan kemenangan umat Islam terhadap Bizantium atau Imperium Bizantin di Syria semuanya ditolak. Pada dasarnya, gerakan revisionisme itu memandang bahwa berhala yang ada di Mekah itu sebelum Islam semata-mata penjelmaan itu hayal dari budaya keberhalaan yang berkembang di sebelah selatan Palestina. Dan terjadi masalah sentral yang perlu mendapat penjelasan di sini, adanya tujuan pasti balik penemuan yang ada. Hal tersebut bukan muncul secara vakum atau terjadi dengan tanpa rencana di atas pangkuan para ilmuwan. Mereka merupakan gagasan dari sebuah ideologi dan area politik yang dibuat secara terselubung di balik kemajuan penelitian akademik. Berbagai upaya pengaburan ajaran Islam dan kitab sucinya bermula sejak agama tersebut, kendati strategi di balik itu mengalami perubahan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki sejak agama lahir Islam hingga abad ke-13 Hijriah atau ke-7 dan 8 hingga abad ke-13 setelah Hijriah. Dari abad ke-7 hingga 18 Masehi, tujuan utamanya adalah bagaimana memberi proteksi kuat agama Kristen dan menghadapi arus kemajuan agama ini di Irak, Suriah atau Palestina, Mesir, Libya. Oleh karena itu, pada masa sebelum Islam dan awal kebangkitan Islam, pada sahabat belum menulis tarikh. Semua peristiwa sejak dari hadis disimpan dalam ingatan dan disebutkan berulang-ulang karena mereka menganggap kemampuan mengingat lebih terhormat. Hadis Nabi, biografi, dan keadaan tertentu untuk tujuan agama baru ditulis pada akhir abad ke-1 Hijriah dan awal abad ke-2 Masehi, 2 Hijriah. Setelah wilayah kekuasaan Islam meluas, masa itu disebut sebagai awal penulisan tarikh Islam. Perkembangan ilmu tarikh mencapai puncaknya pada abad ke-9 dan 10 pada dinasti Abbasiyah. Pada awal ke abad 13 Hijriah, penulisan tarikh di dunia Islam berkembang pesat, didorong oleh penggunaan kertas yang diproduksi di Baghdad pada tahun 795 Masehi. Pada masa itu sejarawan Muslim mulai menulis tarikh umum. Memasuki abad keempat, perhatian sejarah lebih diarahkan pada tarikh politik daripada agama. Tarikh politik menjadi alat propaganda dan objektivitasnya mulai berkurang karena kebanyakan ditulis dari kalangan istana. Bukti lain tentang keumian Rasul ialah apa yang ditulis oleh para ahli sejarah tentang berita perang Uhud. Abbas yang berada di Mekah menulis surat kepada Rasul memberitahukan tentang kaum Quraisy yang hendak keluar dari Mekah.
Surat itu dikirim melalui seorang lelaki Bani Ghifar. Ketika menerima surat itu, Rasul memanggil penulisnya Ubay bin Ka'ab dan menyerahkan surat itu untuk dibaca. Seandainya beliau dapat membaca, tentu tidak memanggil Ubay untuk membaca surat penting dari Abbas itu. Bukti ketiga yang juga ditulis oleh para ahli sejarah ialah tentang perutusan Bani Syakif meminta Rasul menulis sebuah surat yang berisi dengan beberapa syarat. Rasul berkata, "Tulislah sendiri apa yang kalian hendaki. Nanti saya tanda tangani." Dalam surat itu mereka meminta supaya tidak diperbolehkan berzina dan riba. Ali bin Abi Thalib keberatan menulis surat yang demikian. Lalu mereka meminta Khalid bin Sa'id al-As untuk menulisnya. "Anda tahu apa yang akan Anda tulis?" tanya Ali. "Saya akan tulis menurut kemauan mereka karena Rasulullah SAW yang menyuruhnya," jawab Khalid. Dengan surat itu mereka menghadap Rasul. "Coba baca," kata Rasul. Ketika sampai pada masalah riba, Rasul berkata, "Letakkanlah tanganku di atas tulisan itu." Sesudah meletakkan, bertawakallah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba. Lalu beliau menghapuskan kata-kata tentang riba itu. Tatkala sampai pada masalah zina, Rasul pun meletakkan tangannya di atas lalu membacanya, "Dan janganlah kamu mendekati zina." Lalu beliau menghapuskan kata-kata berzina itu dan menyuruh para penulis untuk menulis kembali yang sesuai dengan halnya. Para peneliti tentang menemukan dua pucuk surat yang dikirimkan oleh Rasul masing-masing disimpan kepada Al-Muqawqis dan Al-Munzir bin Sawi. Surat pertama tersimpan itu di Museum Nabawi di Istanbul. Menjelang lahirnya Nabi Muhammad, penguasa itu termasuk buku rekonstruksi yaitu oleh Taufik Adnan Amal tentang menjelang lahirnya Nabi Muhammad, penguasa Abisinia di Yaman Abraham, atau lebih populer dirujuk dalam literatur Islam sebagai Abraha, melakukan invasi ke Mekah tetapi gagal melakukan kota tersebut lantaran epidemi cacar yang menimpa bala tentaranya. Ekspedisi ini dirujuk Al-Quran dalam surat ayat 105 sampai pada prinsipnya memiliki tujuan yang secara sepenuhnya berada di dalam kerangka politik internasional ketika itu, yaitu upaya Bizantium untuk menyatukan suku-suku Arab di bawah museum menambahkan tujuan lain untuknya. Menurut mereka ekspedisi tersebut itu terjadi kira-kira pada tahun 5521. Dimaksudkan untuk menghancurkan Ka'bah dalam rangka menjadi gereja Mekah yang di sana yang dibangun Abraha sebagai pusat ziarah keagamaan di Arabia. Upaya kedua imperium adikuasa itu dalam rangka memperoleh kontrol politik atas Jazirah Arabia biasanya dilakukan secara tidak langsung, seperti dengan jalan mendukung penguasa kecil di perbatasan kawasan tersebut. Kontrol politik Persia atau sejumlah kota kecil di pesisir timur dan selatan Arabia, misalnya diperoleh daerah-daerah tersebut. Suatu insiden yang terjadi di Mekah sekitar 590 biasanya dikaitkan dengan nama Utsman ibnu al-Huwairits dapat dilihat sebagai upaya Bizantium untuk memperoleh kontrol politik atas kota itu dengan jalan membantu orang yang pro-Bizantium untuk menjadi penguasanya. Tetapi orang-orang Mekah terlihat tidak berminat menjadi bawahan salah satu adik kuasa dunia. Lantaran implikasi politik itu dan orang dukungan Bizantium itu dipaksa kabur dari kota mereka.
bisa diambil kesimpulan dari buku tadi, yaitu dari kalangan Arab itu kan selalu beranggapan Al-Quran sebagai memiliki keunikan atau ada hal positif atau negatifnya. Jadi sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.